Tuh, misinya menjadi pengikut dia. Dia tawarkan surga, kata Rasulullah, padahal itu adalah neraka. Makanan minuman ini seperti surga kan? Dia tawarkan, kalau kamu mau masuk kelompokku, akui aku sebagai Tuhanmu. Nah, buat syirik. Kalau kamu tidak mau, aku bunuh kamu. Lebih baik tidak ketemu daripada ketemu. Lebih baik tidak ketemu. Makanya banyak baca doa ini, banyak baca doa ini. Apakah orang-orang muslim sekarang bisa ketemu dengan Dajjal? Saya sudah kata di riwayat, kata baca riwayat, orang Islam tidak akan ketemu Dajjal, yang itu pada orang munafik muslim, kafir juga ada. Enggak, Dajjal itu nanti dia turun ya. Jadi Dajjal itu benar-benar manusia ya, bukan visualisasi yang lainnya, bukan. Dan yang akan membunuh Dajjal itu adalah Nabiullah Isa alaihissalam, yang mana Nabiullah Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah dari langit ya, bertemu dengan Al-Imam Mahdi, pemimpin kaum muslimin. Itu hadisnya ini hadis alamatun nubuwah, tanda kenabian Nabi yang berbicara tentang akhir zaman, dan pasti benar karena hadis sahih ya. Bertemunya, diturunkannya Nabiullah Isa itu adalah di kota Syam, di Damaskus ya, di Masjid Menara Putih. Sudah disebutkan Masjid Menara Putih. Saat itu masuk waktu subuh, Nabiullah Isa datang. Orang beriman ya percaya, orang hadisnya sudah ada. Ya Allah, Nabi Isa datang. Jadi saat itu kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi. Itu julukannya, namanya adalah Muhammad ibnu Abdullah namanya. Sama dengan nama Rasulullah. Dan dia orang keturunan Quraisy juga. Namanya sama, juga dari bangsa Quraisy, orang Arab. Kemudian Nabi Isa datang, bergabung sholat subuh. Kaum muslimin mempersilahkan untuk jadi imam. Ini seorang Nabi Rasul yang didatangkan. Nabi Isa itu rambutnya gini, agak kebasah-basah, seperti basah rambutnya. Gondrong ya, rambutnya Nabi Isa gondrong, seperti basah. Orang dulu tuh gondrong-gondrong, sekarang aja ikut gaya Belanda semua ya. Perlinti-perlinti semua. Orang dulu tuh banyak yang gondrong-gondrong. Nah, datang, kemudian dipersilakan untuk mengimami kaum muslimin. Tapi Nabiullah Isa tidak mau. Dia persilakan Imam Mahdi untuk mengimaminya. Sebab Nabiullah Isa alaihissalam datang bukan untuk membawa ajaran baru, ya, bukan untuk membawa ajaran baru. Dia ikut bersama kaum muslimin dengan membawa 3 misi. Allah turunkan Nabi Isa ini misinya 3 saja. 1, membunuh babi-babi. Jadi ketemu babi dibunuh. Ini sudah dibilang haram, kok jadi halal dia? Hah? Dirubah, jangan. Yang diharamkan cuma babi hutan, babi kampung jadi halal. Dibunuh babi.
Yang kedua, mematahkan salib-salib, ya, lambang Trinitas. Dan yang ketiga, membunuh Dajjal. Akhirnya pertempuran pun terjadi antara kaum muslimin dan Dajjal yang diikuti oleh siapa pengikut Dajjal kata Rasulullah? Ya, Dajjal itu diikuti oleh 70.000 orang-orang Yahudi Isfahan. Ya, Yahudiyah Asbahaniyah, begitu bahasa hadisnya. Yahudiyatun Asbaniyatun. Asbahan itu kalau Pak Waras ketik di Google Map, cari Isfahan. Ya, Isfahan itu di mana kota Isfahan itu? Ada di Iran. Di Iran itu. Tuh. Bertemu nanti di Palestina. Pertempuran itu. Dan akhirnya Dajjal mati di tangan Nabiullah Isa alaihi salam setelah kemenangan hakikat umat Islam. Nah, Imam Mahdi sebagai apa? Sebagai apa dia bagi kaum muslimin? Pemimpin, bahasa kerennya apa Arabnya? Hah? Sebagai khalifah. Bentuknya namanya khilafah. Jadi Imam Mahdi sebagai khalifah, nanti pemimpin bagi kaum muslimin. Ya. Sekarang anti khalifah. Ya. Ya Allah, ini ikhwan yang dirahmati Allah SWT. Berapa pasal sekarang? Imam Mahdi maksudnya Dajjal ya, apa Nabiullah Isa. Nabi sallallahu sebentar aja di bumi ini. Tidak lama, nantilah saya lebih jelas kita akan membahas khusus tentang tema itu. Ada hadis-hadisnya secara lengkap. Ya. Dan Nabiullah Isa tidak lama, dan Nabiullah Isa kemudian meninggal dunia dan dikuburkan di Madinah bersebelahan dengan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ajaibnya ini antum perhatikan ya, ini makam Rasulullah itu kan di kamarnya Aisyah, di rumah atau kamar miliknya Aisyah. Ya, kuburan Rasulullah, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar. Ya, sebelah lagi ini masih bisa untuk satu kuburan. Sebelah lagi nih masih bisa untuk nampung satu kuburan. Karena satu kamar ini 1, 2, 3, 4 masih bisa lagi satu. Qadarullah ketika Utsman meninggal ingin dikubur di situ nggak jadi. Akhirnya dikubur di kuburan Baqi. Aisyah pemilik rumah itu meninggal radhiyallahu anha ya. Tidak jadi dikubur di situ juga, dikubur di kuburan Baqi. Ini. Jadi kuota yang satu tersisa ini qadarullah wa ma syaa fa'ala adalah memang disediakan untuk Nabiullah Isa alaihi salam nanti di akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim.